Selamat datang di episode 1 Sekolah Saham. Ini adalah video pertama saya di serial saham. Dan di video atau episode 1 ini kita akan mempelajari istilah-istilah mengenai saham. Tapi disclaimer terlebih dahulu ya. Saya membuat serial seperti ini tuh bukan bermaksud untuk menggurui kalian atau sok jago ya atau sok pintar ya. Tapi saya di sini hanya ingin sharing ke teman-teman kalian, teman-teman semuanya, ya maaf, teman semuanya untuk menge-sharekan atau membagikan ilmu saya mengenai saham yang sudah saya pahami, teman-teman. Jadi teman-teman semuanya, saya yakin ya, mungkin ada yang sudah lebih jago daripada saya ya, analisa sahamnya lebih jago atau pemahaman tentang sahamnya lebih jago. Jadi saya di sini hanya ingin sharing ke teman-teman semuanya apa ilmu yang sudah saya pelajari. Jadi mungkin kalau misalnya ada salah dari pemahaman saya, bisa kalian benarkan ya, kalian kritik di kolom komentar, teman-teman ya. Oke teman-teman, istilah pertama yang akan kita pelajari yaitu adalah saham. Jadi apa sih saham itu ya? Saham itu adalah sebuah bukti kepemilikan bahwa teman-teman itu telah membeli secuil ya atau sebagian kecil dari sebuah perusahaan. Nah, jadi zaman dahulu, kalau misalnya teman-teman ketahui, zaman dahulu itu saham itu berupa kertas fisik. Ya. Karena kan zaman dahulu juga digital nggak semasif ini. Ya. Kalau zaman sekarang kan enak teman-teman. Kita digital sudah semasif ini ya. Semua serba digital. Kita beli saham pun juga berupa digital ya. Nah, itu sangat gampang sekali. Kalau zaman dahulu itu pakai kertas fisik ya. Di saham, kalau kalian pengen beli saham zaman dahulu itu pasti kan dikasih namanya kertas fisik ya. Itu tuh kertas itu adalah bukti kepemilikan kalian bahwa kalian tuh telah membeli sebuah perusahaan ya, sebagian kecil dari sebuah perusahaan. Teman-teman, kita lanjutkan ke istilah kedua yaitu adalah emiten. Kalau saham tadi adalah bukti kepemilikan, nah kalau emitennya adalah sebuah perusahaan yang memperjualbelikan sahamnya, teman-teman ya. Ini adalah perusahaan yang memperjualbelikan sahamnya ke pabrik ya. Kalau saham itu adalah bukti kepemilikan ya. Kalau emiten adalah sebuah perusahaan yang kalian beli tadi, seperti itu ya. Nah, teman-teman semua perhatikan juga kalau misalnya kalian ingin membeli saham, itu kalian perhatikan teman-teman. Pasti ya, pasti saya ngomong itu terakhir-terakhir ya. Dari nama perusahaannya itu terakhir-terakhirnya itu pasti ada namanya TBK ya. Pasti tertulis TBK. Jadi maksudnya TBK ini apa sih? Ya. Di TBK itu adalah saham terbuka, teman-teman ya. Perusahaan terbuka, maaf. Ya, perusahaan terbuka. Nah, kalau misalnya terbuka, ya, bukan private lagi. Jadi perusahaannya itu bisa kita beli sahamnya ya, sebagian kecil dari sebuah perusahaannya. Di sebuah perusahaan yang sudah TBK ya, atau enggak private lagi, itu mereka itu memperjualbelikan sahamnya ke pabrik, teman-teman. Dan istilah yang ketiga yaitu adalah lot ya. Di Indonesia ini teman-teman, kalau misalnya kalian ingin membeli sebuah saham itu adalah ada minimalnya, minimal pembeliannya. Kalau di Indonesia itu minimal pembelian itu adalah satu lot. Nah, satu lot itu apa sih ya? Jadi satu lot itu sama dengan 100 lembar saham. Nah, jadi teman-teman semuanya kalau misalnya ingin membeli sebuah saham di Indonesia ya, saham yang ada di Indonesia, berarti kalian tuh harus membeli 100 lembar saham. Itu minimalnya, teman-teman ya. Kalau maksimalnya nggak terbatas, teman-teman. Itu minimalnya aja. Itu adalah satu lot sama dengan 100 lembar saham. Sebagai contoh, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada saham BBCA. Nah, ada harga 6.750. Nah, 6.750 itu adalah ya harga satu lembarnya aja ya, satu lembar sahamnya aja. Nah, berarti teman-teman semuanya kalau pengen beli saham BBCA itu berarti minimal kan satu lot ya. Satu lot itu sama dengan 100 lembar saham. Nah, kalian tinggal kalikan ya. 6.750 dikali 100 berarti 600.750.000. Nah, berarti kalian teman-teman semuanya kalau ingin membeli sebuah saham BBCA ya sekarang ini dengan harga sekarang itu kalian harus menggelontorkan dana ya, kalian harus
mengeluarkan uang sebanyak 675.000 teman-teman untuk minimal pembeliannya seperti itu. Jadi semua udah tahu ya maksudnya dari satu lot itu apa. Jadi satu lot itu seperti itu ya. Satu lot itu adalah sama dengan 100 lembar saham. Dan istilah yang keempat itu adalah IPO. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, bagaimana sih fase perusahaan itu bisa dijual belikan ke pasar modal? Jadi saat sebuah perusahaan itu ingin merubah status perusahaannya itu menjadi TBK atau ingin diperjualbelikan sahamnya, pastinya mereka akan melewati BEI terlebih dahulu, yaitu adalah Bursa Efek Indonesia ya, di mana tempatnya perdagangan saham, obligasi, dan lain sebagainya. Pokoknya tentang pasar modal dilakukan di sana. Itu adalah BEI atau Bursa Efek Indonesia, teman-teman. Nah, perusahaan-perusahaan yang ingin memperjualbelikan sahamnya itu pasti melewati yang namanya IPO. Di IPO ini adalah dimana perusahaan itu pertama kalinya ya menawarkan sahamnya ke publik atau perdana. Ya. Jadi teman-teman semuanya udah gak usah bingung lagi kalau misalnya saham ini mau IPO, saham itu mau IPO dan lain sebagainya, itu gak usah bingung lagi. Berarti sahamnya bentar lagi akan dijual belikan ke publik. Nah biasanya juga kalau misalnya kalian IPO ya, saya sendiri belum pernah teman-teman belum pernah membeli sebuah saham IPO ya. Nah kalau kalian biasanya orang-orang itu membeli saham IPO, saya dengar-dengar ya, saya lihat-lihat juga orang-orang itu kalau beli saham saat IPO, nah, saat perdananya itu nggak semuanya itu dapat jatahnya ya, karena dibatasin, teman-teman. Ada batas maksimumnya ya, maksimum lembar sahamnya. Ini dibatasin. Dapat itu, jadi nggak semua itu dapat jatah. Misalnya itu ada orang yang membeli 100 lot, tapi dapatnya itu cuma 5 lot, teman-teman. Ya itulah resiko IPO ya. Nggak semua itu dapat jatahnya. Karena kan IPO itu pasti banyak sekali kan orang itu antusias untuk membeli pertama kalinya. Oke, kita lanjut ke istilah kelima, yaitu adalah RDN ya, atau rekening dana nasabah. Di RDN itu apa sih teman-teman ya? Jadi RDN itu dulu saya juga sempat bingung ya saat pertama kali daftar di sebuah sekuritas saham untuk membeli saham. Saya dulu bingung ya, RDN itu apa sih ya? Karena kan saya juga bingung. Ternyata saya telusurin, ternyata RDN itu adalah rekening yang khusus ya untuk kalian tuh melakukan transaksi jual beli saham. Jadi rekening itu benar-benar khusus ya. Jadi kalian tuh nggak bisa menggunakan rekening yang khusus saham tadi itu kalian gunakan untuk beli baju ya atau beli kebutuhan pokok kalian ya. Jadi kalian tuh nggak bisa. Atau sebaliknya kalian tuh pengen pakai yang rekening yang biasanya kalian pakai untuk membeli saham, ya itu nggak bisa teman-teman. Pasti nggak bisa. Karena kalau kalian pengen jual beli saham itu pasti kalian melewati yang namanya sekuritas ya. Nanti kita akan bahas juga. Nah, di sekuritas itu sudah ada yang namanya RDN, biasanya nanti direkomendasikan saat pendaftaran, teman-teman. Dan saat dulu saya juga pernah bingung pertama kali yang daftar kan, RDN itu apa? Ya udah, saya pelajarin dulu. Oh ternyata rekening khusus transaksi jual beli saham. Ya udah teman-teman, saya tahu. Ya udah, saya daftar dan saya pun mencoba jual belinya. Ternyata nggak sesulit yang saya pikirkan ya. Biasanya kan orang-orang pasti bingung, wah gimana sih cara beli saham dan lain sebagainya. Enggak teman-teman, ternyata segampang itu ya. Nanti kalian juga akan terbiasa sendiri saat pertama kalinya kalian jual beli saham. Dan istilah yang keenam itu adalah sekuritas ya. Jadi sekuritas yang seperti saya omongkan tadi yang ada RDN-nya. Di sekuritas ini ibaratkan itu adalah penengahnya atau perantara antara kalian dan juga Bursa Efek Indonesia ya atau pasar modal. Nah, kenapa sih kita terus melewati perantara ya? Karena itu udah aturan teman-teman ya. Jadi kalian tuh kalau pengen beli sebuah saham, kalian tuh nggak bisa langsung ke Bursa Efek Indonesia-nya ya, nggak bisa ke BI-nya langsung. Jadi kalian tuh harus melewati sebuah perusahaan sekuritasnya terlebih dahulu sebagai perantara transaksi jual beli ya. Nah biasanya nanti akan dipotong dengan fee ya atau ongkosnya, biasanya kita sebutnya ongkos ya, biaya. Nah kalian tuh harus membayarnya teman-teman. Ini sudah dipotong otomatis saat kalian membeli saham. Dan istilah yang ketujuh adalah bid dan offer atau ask ya.
Di bid atau offer itu apa sih teman-teman? Di bid itu adalah harga penawaran. Kalau offer itu adalah harga yang ditawarkan ya. Teman-teman saya bisa lihat ya di sini di gambar yang sudah saya cantumkan, sudah saya tampilkan. Bisa kalian lihat di sini ada bid dan juga ask ya. Nah, di bid itu apa sih? Gampangnya seperti ini teman. Bid itu adalah harga antrian pembelian. Nah, kalau ask atau offer tadi itu adalah antrian penjualan. Nah, bisa kalian lihat contohnya seperti ini. Ada bid ya di harga 6.775. Nah, berarti saat itu orang-orang itu lagi antri membeli teman-teman. Ya, dengan harga yang mereka inginkan yaitu di 6.775 dengan sebanyak lot yang telah terkumpul yaitu adalah 3.419 lot ya di harga tersebut. Dan sebaliknya, kalau misalnya as atau over tadi contohnya di 6.800 ya, di situ ada as di harga 6.800, maaf. Nah, berarti ada orang yang ingin jual di harga tersebut, teman-teman. Sebanyak yang telah terkumpul yaitu adalah 36.186 lot. Itu bisa lihat ya di sini orang-orang yang ingin antri pembelian ya, orang-orang yang ingin antri penjualan. Bisa kalian lihat sendiri, teman-teman. Dan istilah yang ke-8 adalah dividen. Ini mungkin ada yang bingung ya, dividen itu apa sih? Oh, saham itu membagikan dividen, perusahaan itu membagikan dividen. Ya, itu teman-teman nggak usah bingung lagi. Jadi dividen itu adalah perusahaan yang membagikan labanya ke pemegang sahamnya, teman-teman ya. Jadi perusahaan itu membagikan hasil, teman-teman ya, membagikan hasil atau membagikan labanya ke para pemegang sahamnya atau seorang investor yang memegang sahamnya, teman. Nah, dan dividen itu juga itu kita hitungnya itu per lembar saham. Jadi contohnya ada sebuah perusahaan yang membagikan dividen sebanyak Rp300 ya, Rp300. Nah, berarti kalau kalian ingin mendapatkan dividen dan kalian mendapatkan satu lot ya, misalnya kalian beli satu lot itu berarti kan 100 lembar saham ya. Jadi kalian tinggal kalikan aja teman-teman, 300 ya, 300 tadi dikalikan ke 100. Jadi ada berapa banyak teman-teman ya, Rp30.000. Berarti kalian ya, saat kalian mendapatkan dividen dengan perusahaan yang membagikan dividen sebanyak Rp300 itu dihitungnya itu per lembar, per satu lembar saham ya. Satu lembar itu akan mendapatkan Rp300. Nah, tergantung teman-teman kalian punya berapa lot teman-teman ya, atau berapa lembar saham. Dan istilah yang ke-9 adalah ARA dan juga ARB. Nah, mungkin teman-teman sering dengar juga ya, saham ini ARA ya, sahamnya ARB dan lain sebagainya. Jadi ARA itu apa sih teman-teman? Jadi ARA itu adalah sebuah batas maksimum kenaikan harga sebuah saham ya. Atau balikannya ya, atau ARB. ARB itu adalah batas maksimum penurunan dari sebuah harga saham ya. Jadi saham itu nggak bisa teman-teman ya, dalam satu hari itu nggak bisa naik terus, nggak bisa turun terus, tuh nggak bisa teman-teman ya. Di ARA dan juga ARB itu berlaku dalam satu hari ya. Jadi teman-teman semua bisa lihat ya di sini di saham BBCA ini, teman-teman bisa lihat di sini ada ARA dan juga ARB. Nah, ARA-nya saham BBCA di satu hari ini ya, saat saya membuat video itu adalah 8.100 dan ARB-nya itu 5.750. Nah, itu adalah batas maksimal kenaikan dan juga penurunan harga BBCA dalam satu hari tersebut ya. Satu hari ini saat saya membuat video. Nah, ini bisa berubah-ubah teman-teman di setiap harinya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kenapa sih harga saham itu nggak bisa naik terus ya, nggak bisa turun terus? Itu mencegah saham itu dipermainkan oleh bandar seperti itu ya. Gampangnya seperti itulah. Makanya kita dibatesin. Dan istilah yang ke-10 itu adalah HK dan juga HQ. Mungkin teman-teman juga sering dengar ya, namanya tuh HK atau HQ. Jadi HK itu apa teman-teman? HK itu adalah hajar kanan ya. Jadi adalah hajar kanan itu adalah orang-orang yang ingin membeli sebuah saham yang mana itu sudah ada harga yang
apa namanya, orang-orang yang ingin jual itu menawarkan ya. Contohnya seperti ini. Di AS ya, di AS itu ada 6.800. Nah, berarti kalau orang-orang itu ingin hajar kanan, berarti mereka itu akan membeli ya sebuah saham di harga 6.800 agar mereka itu langsung dapat sahamnya. Dan juga sebaliknya, itu adalah haki hajar kiri. Nah, haki berarti mereka itu ingin menjual sahamnya yang mana di harga yang ditawarkan ya, atau harga orang-orang yang ingin beli tadi itu ada. Jadi mereka tuh ingin menjual sebuah saham yang sudah ada harga di penawaran pembeli. Contoh di 6.775. Nah, berarti kalau misalnya orang yang ingin haki atau hajar kiri, mereka itu akan menjual sahamnya di harga tersebut agar langsung kejual, teman-teman. Ya. Jadi seperti itu gampangannya hajar kanan dan juga hajar kiri. Dan istilah yang ke-11 itu adalah suspensi. Jadi suspensi ini apa ya? Suspensi itu adalah apa namanya, pemberhentian sementara ya, atau di band sementara ya. Jadi saham itu juga bisa teman-teman di band sementara atau diberhentikan sementara untuk jual belinya. Jadi kalau misalnya saham itu terkena suspensi, itu sahamnya nggak bisa dijual belikan teman-teman ya, dalam waktu yang belum tertentu atau yang sudah tertentu. Nah, biasanya saham-saham yang terkena suspensi ya, atau di ban sementara, itu adalah saham-saham yang terkena masalah, entah kejanggalan dari laporan keuangannya ya, atau kejanggalan dari aktivitas perusahaan tersebut. Nah, makanya saham itu bisa terkena namanya suspensi. Nah, itu juga resiko investor teman ya. Itu juga resiko juga bagi para investor kalau misalnya sahamnya terkena suspensi, karena kan kita nggak bisa melakukan transaksi jual beli lagi ya, kalau bisa terkena suspensi sampai saham tersebut terbuka kembali. Jadi suspensi ini masih bisa dibuka kembali sahamnya, teman. Kita lanjut ya, istilah ke-12 yaitu adalah delisting. Nah, ini nggak jauh-jauh dari suspensi tadi. Jadi kalau misalnya saham itu terkena delisting ya, berarti saham itu sudah dikeluarkan dari pasar modal. Nah, saham itu sudah dikeluarkan dari pasar modal berarti pure, teman-teman ya. Jadi benar-benar sudah nggak bisa dijual belikan selamanya sahamnya, teman-teman. Dan juga resiko investor juga, teman-teman ya. Kalau misalnya nggak bisa dijual belikan selamanya. Kenapa kok saham itu bisa delisting atau dikeluarkan dari pasar modal? Biasanya tuh saham yang terkena delisting ya, itu terkena suspensinya tuh udah lama banget ya. Atau masalahnya tuh nggak kelar-kelar ya. Jadi masalahnya nggak kelar-kelar ya, belum selesai-selesai atau bahkan malah nambah masalah. Nah, biasanya itu akan di delisting karena sahamnya itu bermasalah ya, sahamnya itu janggal seperti itu, teman. Di pasar modal itu nggak bisa ya dibuat main-main ya. Orang-orang itu ingin apa namanya, ingin merubah perusahaan menjadi TBK itu nggak bisa main-main, teman-teman ya. Karena ya itu bisa terkena suspensi dan juga delisting. Kalau sahamnya abal-abal ya terkena suspensi dan lama kelamaan akan di delisting gitu, seperti itu, dikeluarkan dari pasar modal. Dan istilah yang terakhir itu adalah saham blue chip. Teman-teman sering dengar ya, saham ini blue chip, saham itu blue chip ya. Jadi saham blue chip itu apa sih? Jadi saham blue chip itu adalah saham yang memiliki ya, secara fundamental tuh bagus ya. Secara kinerjanya bagus, pokoknya saham yang memiliki reputasi tinggi, yang memiliki kepercayaan yang sangat tinggi ya di kalangan investor. Nah, teman-teman semua juga bisa lihat saham blue chip ini di indeks IDX 30 atau LQ45. Nah, itu semua saham-saham blue chip. Nah, biasanya saham blue chip yang paling populer tuh di perbankan ya, contohnya BBCA ya. Nah, itu saya suka juga BBCA karena ya bisa sudah dibuktikan ya bertahun-tahun ya perusahaannya masih berdiri seperti itu. Karena perbankan juga kan adalah perusahaan yang mana tuh paling banyak blue chipnya ya di dunia ini, atau saham yang memiliki fundamentalnya bagus banget ya perbankan. Bisa kalian lihat, kalau kecuali di Amerika ya, di Amerika kan kebanyakan malah teknologi, Microsoft ya seperti itu. Jadi pokoknya saham blue chip itu adalah saham yang memiliki fundamental bagus ya,
likuiditas tinggi ya sampai triliunan seperti itu. Jadi kalau kalian pengen main aman, bisa kalian investasikan uang kalian ke saham-saham blue chip, itu lebih aman ya, lebih stabil ya. Tapi walaupun naiknya itu nggak terlalu tinggi-tinggi amat ya, nggak bisa tinggi-tinggi amat teman-teman. Itu kalau kalian pengen main aman ya, pengen investasi dengan aman, tenang, kalian bisa langsung investasikan di saham blue chip. Oke teman-teman ya, ini sudah berakhir ya. Di episode 1 ini kita sudah mempelajari ya, tadi beberapa banyak hal, istilah-istilah yang ada di dalam persahaman. Nah, bagi teman-teman semuanya yang mungkin kurang paham apa yang saya omongkan ya, saya jelaskan, bisa kalian langsung tulis di kolom komentar. Penjelasan mana yang belum jelas, nanti akan saya buatkan videonya sendiri ya. Akan kita jelaskan lebih detail lagi teman-teman. Oke teman-teman, nanti kita akan ketemu kembali di episode kedua ya, dalam serial Sekolah Saham. Oke, see you next video.